Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,45% ke angka 6.695. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang naik sangat tinggi setelah ada berita akan masuk ke saham bank digital dan beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari ini naik sangat tinggi, hampir 18% ke angka 500. Bisa kita lihat di grafik. Walaupun hari ini naik sangat tinggi, secara tren Bukalapak masih belum bergerak uptrend. Tapi memang saat ini bisa kita lihat mulai sideways setelah sempat turun sangat dalam. Untuk support terdekat bisa kita lihat masih di angka 430. Jadi setiap kali menyentuh harga 430, Bukalapak masih bisa bertahan. Dan hari ini kenaikan tinggi ini membuat Bukalapak berada tepat di resisten psikologisnya di harga 500. Sebelumnya juga bisa kita lihat Bukalapak berhasil rebound dari 430, tapi pada saat menyentuh angka 500, Bukalapak gagal break dan turun kembali. Dan di atas resisten psikologis 500 masih ada resisten di EMA 50. Saat ini di sekitar harga 565. Dan memang menarik untuk dipantau saham Bukalapak ini karena bisa kita lihat saat ini dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Dan kenaikan tinggi hari ini memang karena ada sentimen berupa Bukalapak bakal masuk ke saham BBHI. Jadi bisa kita baca di sini, saham Bukalapak akan menjadi pemegang saham PT Alo Bank Indonesia melalui aksi rights issue yang akan digelar Januari 2022 ini. Jadi pemilik dari BBHI yaitu Mega Corpora yang menguasai 90% sahamnya hanya akan mengeksekusi 30%, sisanya akan dialihkan ke sejumlah investor termasuk salah satunya Bukalapak. Jadi Bukalapak hanya akan menjadi salah satu pemegang saham dari BBHI. Untuk jumlah persentasenya kita masih belum tahu. Tapi karena ada sentimen positif ini, Bukalapak hari ini langsung naik tinggi. Dan garis MACD jika kita lihat memang saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing hari ini juga kembali masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Bukalapak karena ada sentimen positif ini dan secara grafik menarik untuk kita pantau dan trading. Tapi untuk di hold untuk investasi atau tren yang lebih lama menurut saya juga masih belum bagus. Tapi untuk trading jangka pendek setelah ada sentimen ini, Bukalapak masih bisa kita pakai untuk trading. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry hari ini masih bisa pantau Bukalapak karena apabila berhasil break dari harga 500, harga 500 ini akan berubah menjadi supportnya. Dan saya lihat masih ada potensi untuk naik menyentuh garis EMA 50. Jadi bisa trading untuk trading jangka pendek dengan target di sekitar harga 550 sampai 565. Dan harus hati-hati selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini, Bukalapak trennya belum uptrend. Jadi selama masih gagal break, Bukalapak masih akan bergerak sideways. Dan jika ternyata garis support di 430 ternyata terlewati, Bukalapak bisa lanjut downtrendnya. Jadi harus hati-hati, kenaikan hari ini memang hanya sentimen sementara. Jadi dimanfaatkan hanya untuk trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari ini naik lumayan tinggi 10% lebih ke harga 775. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi hari ini membuat MAPI berada di atas garis EMA 50 dan 150 yang sebelumnya merupakan resistennya. Untuk garis EMA 50 dan 150 saat ini tepat di harga 765. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan secara tren MAPI belum bergerak uptrend. Jadi saat ini masih sideways untuk jangka pendeknya dengan support di harga 700. Dan untuk tren jangka menengah sebenarnya masih downtrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 10% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing hari ini masih lanjut akumulasi saham ini. Jika kita lihat di grafik, walaupun sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, di atas resisten ini masih ada resisten di harga 800.
Dan menurut saya kita harus hati-hati jangan sampai terjebak pada kenaikan tinggi ini, karena kenaikan hari ini bertepatan dengan dinaikannya level PPKM untuk Jakarta yang sebelumnya 1 ke level 2. Harusnya dengan level 2 pusat perbelanjaan atau mall akan diperketat. Harusnya ini merupakan sentimen negatif, tapi malah selain MAPI, saham-saham seperti Pewon, RAS juga bergerak naik walaupun tidak setinggi MAPI. Jadi kita harus hati-hati, bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara supaya bandar bisa menjual di harga atas. Karena memang kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi besar dan saat ini juga masih belum berhasil break dari garis EMA 150. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila minggu ini MAPI menyentuh atau naik mendekati harga 800 ternyata gagal break dan mulai berbalik arah dan turun di bawah garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah. Karena selama masih gagal terkonfirmasi break dari garis EMA 150, MAPI masih akan bergerak sideways. Jadi jangan terlalu euforia dengan kenaikan tinggi hari ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBNI. BBNI hari ini naik hampir 5% ke harga 7.025. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren BBNI saat ini masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat BBNI berada tepat di resisten di harga 7.000. Yang dalam 1 bulan terakhir ini masih gagal ditembus oleh saham BBNI. Tapi untuk secara tren, BBNI masih aman karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 6.700. Dan untuk garis MACD, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 4% lebih ini bisa kita lihat ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi menarik untuk dilihat karena saham-saham perbankan hari ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Walaupun tidak semua saham perbankan. Bisa kita lihat paling besar itu BBCA hari ini masih lanjut akumulasi dengan jumlah besar. Walaupun di broker summary bisa kita lihat ini hanya ada sedikit akumulasi. Mandiri juga bisa kita lihat asing juga dalam 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi, hari ini masih lanjut naik, ini juga ada terlihat ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saham BBNI saya lihat masih ada potensi untuk break dari harga 7.000 dan lanjut naik mengetes resisten berikutnya di 7.300. Dan bisa kita lihat resisten 7.300 pun lumayan kuat untuk saham BBNI. Jadi saya lihat BBNI dalam trennya masih akan bergerak sideways. Kecuali asing dalam 1 minggu terakhir ini atau 1 minggu ke depan terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Apabila asing terus masuk melakukan akumulasi dalam 1 minggu ke depan, BBNI ada potensi untuk break dari harga 7.300 dan lanjut bergerak uptrend kembali dengan target berikutnya di harga 7.500. Sekarang saya akan coba bahas sedikit untuk BBCA. BBCA juga bisa kita lihat polanya atau grafiknya hampir sama dengan BBNI, masih kuat berada di atas garis EMA 50. Kenaikan hari ini berada tepat di resisten 7.400 dan resisten berikutnya masih di 7.500. Untuk trading plan BBCA masih sama seperti video analisa saya sebelumnya. Mandiri juga bisa kita lihat polanya juga mirip dengan BBCA dan BBNI. Berhasil rebound dari garis EMA 50, saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 7.300 juga. Dan untuk BBRI, kebalikan dari yang lain, dia hari ini bergerak turun karena bisa kita lihat masih gagal naik melewati resisten di 4.200. Dan untuk BBRI, seperti analisa saya sebelumnya, selama dia kuat berada di 4.000, menurut saya BBRI trennya masih bagus. Jadi masih ada potensi untuk naik dan melanjutkan trennya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saham BBRI, selama dia belum berada di bawah harga 4.000, jangan khawatir dan masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.